Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan teknik pengendalian gulma. Saya Astuti Nur Afifah, NIM 133190059. Saya Septiani Nurwidiastuti, NIM 133190082. Saya Felina Gela Lusna, NIM 133190097. Pendahuluan. Pemberantasan gulma dilakukan apabila gulma tersebut dianggap sudah benar-benar mengganggu tanaman, tumbuh di suatu tempat tertentu, dalam lintasan yang cukup sempit dan dapat membahayakan lingkungan. Pengendalian dilaksanakan bila gulma tumbuh di sekitar pertanaman dan tidak seluruh waktu tumbuh gulma akan mempengaruhi pertumbuhan pertanaman seluruhnya. Hanya pada saat-saat tertentu saja gulma harus diberantas. Teknik pengendalian gulma dibagi menjadi 3, yaitu secara kimiawi, secara mekanik, dan secara biologis. Pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma. Herbisida berdasarkan keefektifan dibagi menjadi 2, yaitu herbisida selektif dan herbisida non-selektif. Herbisida selektif berfungsi lebih efektif mematikan gulma tertentu saja, contohnya ametrin, diuron, dan lain-lain. Herbisida non-selektif, herbisida yang dapat mematikan semua jenis gulma, contohnya glifosat dan paraquat. Kemudian ada herbicide berdasarkan tipe translokasinya. Yang pertama ada herbisida kontak atau tidak ditranslokasikan. Herbisida ini mematikan gulma yang terkena atau kontak langsung dengan herbicide. Cepat mematikan gulma, namun gulma cepat tumbuh kembali. Yang kedua ada herbicide sistemik atau ditranslokasikan. Nah, herbicide ini akan mematikan gulma mulai dari tajuk atau daun yang terkena herbicide, kemudian diteruskan ke seluruh jaringan gulma. Herbicide berdasarkan waktu pemberian yang dibutuhkan. Yang pertama, ada praolah, yaitu pemberian sebelum olah tanah. Gulma yang ada di atas lahan diberi herbicide untuk memudahkan pengolahan. Yang kedua, ada pratanam, yaitu pemberian setelah pengolahan tanah dan sebelum tanam untuk menghambat pertumbuhan gulma serta memudahkan menanam. Yang ketiga, ada pratumbuh, yaitu pemberian setelah tanam, sebelum tanaman maupun gulma tumbuh. Yang terakhir, ada pasca tumbuh, yaitu pemberian setelah tanaman maupun gulma tumbuh. Kelebihan dan keuntungan penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma adalah antara lain. Yang pertama, herbisida dapat mengendalikan gulma yang tumbuh bersama tanaman budidaya yang sulit disaingi. B. Herbisida pre-emergence mampu mengendalikan gulma sejak awal. C. Pemakaian herbisida dapat mengurangi kerusakan akar dibandingkan pengerjaan tanah waktu menyiangi secara mekanis. D. Erosi dapat dikurangi dengan membiarkan gulma atau rumput tumbuh secara terbatas dengan pemakaian herbisida. E. Banyak gulma yang bersifat pohon lebih mudah dibasmi dengan herbisida. F. Lebih efektif membunuh gulma, taunan, dan semak belukar. G. Dapat menaikkan hasil panen tanaman dibandingkan dengan perlakuan penyiangan biasa. Di samping kelebihan dan keuntungan, herbisida mempunyai kekurangan. Kekurangan yang dapat merugikan antara lain dapat menimbulkan A. Efek samping pada kesehatan manusia, B. Spesies gulma yang resisten, C. Polusi, residu dapat meracuni tanaman. Yang cara kedua yaitu secara mekanik. Pengendalian dengan cara mekanik hanya mengandalkan kekuatan fisik atau mekanik, baik dengan tangan biasa, alat sederhana, maupun alat berat. Penyiangan dengan tangan, yaitu praktis, efisien, dan mudah jika diterapkan pada area sempit. Yang kedua, ditujukan untuk gulma anual dan binal. Yang ketiga, efektif dilakukan jika diberi air sampai basah terlebih dahulu dan pencabutan terbaik pada saat sebelum pembentukan biji. Penggenangan, efektif untuk pemberantas gulma tahunan.
dalam 15-25 cm selama 3-8 minggu. Gulma yang digenangi harus cukup terendam, karena bila sebagian daunnya muncul di atas air, maka gulma tersebut umumnya masih dapat hidup. Yang ketiga, cara ini berhasil pada tanah ringan, sedangkan pada tanah berat tidak dianjurkan. Kemudian ada pengendalian gulma secara preventif atau pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada perawatan. Karena itu, benih yang akan digunakan sebaiknya dijaga agar bersih dan bebas dari kontaminasi dengan biji gulma. Pembuatan kompos juga harus sempurna. Penggunaan alat pertanian harus bersih, serta menyaring pengairan agar tidak membawa biji gulma ke petak pertanian. Bajak tangan. Alat ini dinamakan Most Satisfactorily Meet and Weed. Digunakan di area sempit seperti halaman. Bajak tangan memberantas gulma perennial yang persisten. Dalam 3-4 bulan pertama, pembajakan dengan interval 10 harian dianjurkan. Pengolahan tanah, yaitu menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu bajak, traktor, dan lain-lain. Keefektifan alat-alat tergantung siklus hidup gulma, jenis tanaman, jenis dan topografi tanah. Gulma anual cukup dibajak dangkal. Gulma biennial yang dirusak bagian atas tanah dan mahkota. Gulma perennial, kedua bagian atas dan bawah tanah dirusak. Pembakaran suhu yang menyebabkan kematian pada kebakaran sel adalah 45-55 derajat Celcius. Tetapi biji-biji yang kering lebih tahan daripada tumbuhannya yang hidup. Pembakaran secara terbatas masih sering dilakukan untuk membersihkan tempat-tempat dari sisa-sisa tumbuhan setelah dipangkas. Pembakaran umumnya banyak dilakukan pada tanah-tanah yang non-pertanian, seperti di pinggir-pinggir jalan, pinggir kali, hutan, dan tanah-tanah industri. Keuntungan pembakaran untuk pemberantasan gulma dibanding dengan pemberantasan secara kimiawi adalah pada pembakaran tidak terdapat efek residu pada tanah dan tanaman. Kejelekannya ialah bahaya kebakaran bagi sekelilingnya, mengurangi kandungan humus atau mikroorganisme tanah, dapat memperbesar erosi, biji-biji gulma tertentu tidak mati, asapnya dapat menimbulkan alergi, dan sebagainya. Kemudian ada mulching. Penggunaan mulsa dimaksudkan untuk mencegah agar cahaya matahari tidak sampai ke gulma, sehingga gulma tidak dapat melakukan fotosintesis. Akhirnya akan mati dan pertumbuhan baru atau pertambahan dapat dicegah. Kemudian bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mulsa antara lain jerami, pupuk hijau, sekam, serbuk gergaji, kertas, dan plastik. Pengendalian gulma secara kultur teknis. Pengendalian ini merupakan cara pengendalian gulma dengan menggunakan praktek budidaya. Tujuannya adalah membuat lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman dapat bersaing dengan gulma. Kemudian di lain pihak, tindakan yang diterapkan tersebut dapat mengurangi atau menekan pertumbuhan gulma menjadi seminimum mungkin. Pola tanam atau persaingan. Pergiliran tanaman bertujuan untuk mengatur dan menekan populasi gulma dalam ambang yang tidak membahayakan. Tanaman tertentu biasanya mempunyai jenis gulma tertentu pula, karena biasanya jenis gulma itu dapat hidup dengan leluasa pada kondisi yang cocok untuk pertumbuhannya. Dengan pergiliran tanaman, kondisi mikroklimat akan dapat berubah-ubah, sehingga gulma hidupnya tidak senyaman sebelumnya. Pesaing kuat bagi suatu pertanaman memberi banyak keuntungan. Misalnya, pertanaman itu cepat tumbuh, berkanopi lebat sehingga cepat memberikan naungan di bawahnya, dan cepat masak untuk dipanen, karena persaingan yang diperebutkan adalah cahaya, nutrisi, air, dan ruang untuk tumbuh. Pengendalian gulma secara terpadu. Pengendalian dengan menggunakan beberapa cara secara bersamaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik-baiknya. Untuk dapat mengendalikan suatu spesies gulma yang menimbulkan masalah, ternyata dibutuhkan lebih dari satu cara pengendalian. Cara-cara yang dikombinasikan dalam cara pengendalian secara terpadu ini tergantung pada situasi, kondisi, dan tujuan.
Pengendalian gulma secara biologis. Pengendalian gulma secara biologis atau hayati ialah pengendalian gulma dengan menggunakan organisme lain seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya. Pengendalian biologis yang intensif dengan insekta atau fungi biasanya hanya ditujukan terhadap suatu spesies gulma asing yang telah menyebar secara luas dan ini harus melalui proses penelitian yang lama serta membutuhkan ketelitian. Juga harus yakin apabila spesies gulma yang akan dikendalikan itu habis, insekta atau fungi tersebut tidak menyerang tanaman atau tumbuhan lain yang mempunyai arti ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.